Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama horor dengan judul ART Baru di Rumahku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Beruntung Wino datang tepat waktu. Anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun itu mencoba menyelamatkan kakaknya. Aku pun mencoba untuk menolong, tetapi tubuhku sama sekali tak bisa menyentuh mereka. Tiba-tiba saja salah satu anak memukul kepala Wino dengan balok kayu. Anak kecil itu pun ambruk dengan darah menggenang di sekitar kepalanya. Belum puas, mereka berdua kembali berusaha menodai Sum. Aku sekuat tenaga ingin membantu, tapi tak bisa. Aku hanya bisa menonton pemandangan miris di depanku itu. Belum selesai melakukan aksi bejatnya, Sum memberontak. Dia berteriak. Salah satu anak mulai panik. Dia meraih balok kayu dan memukul kepala Sum. Tak sampai di situ, anak satunya menendang dan menginjak perut Sum hingga gadis itu tak sadarkan diri. Mereka lalu menyeret kedua tubuh korbannya ke jembatan dan membuang keduanya ke sungai. Tidak! Aku terbangun dengan nafas terengah. Beberapa orang berkerumun mengelilingi tubuhku. Lalu aku melihat ibu mertuaku. Segera aku memeluknya erat. "Kamu gak apa-apa, Mel?" tanya ibu mertua sembari mengelus pundakku. Aku mengangguk. "Kamu kenapa bisa pingsan sih? Bikin ibu khawatir aja." Aku hanya bisa diam. Aku gak mungkin cerita kalau aku melihat sosok Wildan berubah seram dan membuatku pingsan. "Mending dibawa pulang saja, Bu." Bu Indra yang juga ikut mengerumuniku memberikan saran. "Iya, kasihan Melda, sepertinya dia lelah," sahut Bu Sinta. "Apa mau saya antar?" tawar Bu Esti. "Gak usah, biar nanti saya bawa menantu saya ini pulang." Terlihat sekali ibu sangat sungkan. Aku kemudian berusaha bangkit. Dibantu ibu mertua, aku berjalan meninggalkan rumah Pak Indra. "Bu, tadi saat pingsan, aku mimpi aneh deh, Bu. Ceritaku saat kami sudah sampai di rumah." "Oh ya? Mimpi apa memangnya?" Ibu mertua membantuku duduk di sofa. Marni!" teriak ibu mertua. Lalu sosok Marni dengan tergesa mendekat pada kami. "Iya, Bu. Tolong ambilkan air buat Melda," perintah ibu. "Baik, Bu." Marni bergegas kembali ke dapur. Ibu mertua duduk di sebelahku. "Mimpi apa tadi kamu, Mel?" Melda mimpi lihat anak usia SMA dibully sama temannya karena jelek dan miskin. Lalu anak itu diperkosa dan dibuang ke sungai. Biar! Aku dan ibu mertua sama-sama melihat ke arah suara benda pecah tersebut. Rupanya Marni menjatuhkan gelas air putih yang diminta ibu. "Aduh, kamu gimana sih, Mar?" Ibu mertua bangkit dan berdiri di depan Marni yang menunduk. "Yang fokus dong kalau kerja." Maaf, Bu. Tadi tangan saya nggak sengaja menyenggol lemari." "Sudahlah, Bu. Biarkan saja." Aku menyuruh ibu mertua untuk kembali duduk. "Cepat bersihkan," perintah ibu sembari duduk. "Lanjut ceritanya, Mel." "Iya, dalam mimpi itu Melda melihat ada gadis dibully terus diperkosa. Habis itu dibunuh, Bu. Mayatnya dibuang di sungai. Ih, kok ngeri sekali sih mimpi kamu itu?" "Gak tahu, Bu." Melda juga heran. Kenapa bisa mimpi seaneh dan semenyeramkan itu? Marni tiba-tiba datang dan meletakkan segelas air putih kepada aku.
Lalu aku meminum air itu hingga habis. Kulihat Marni masih berdiri di dekat lemari, tempat dia tadi memecahkan gelas. Sepertinya dia sengaja ingin menguping. "Kamu ngapain masih di situ, Mar? Nguping ya?" tegur ibu mertua. Enggak, Bu." "Ya sudah, sana ke belakang, nyuci kek atau masak kek." Marni hanya mengangguk, lalu dia melangkahkan kakinya ke dapur. Malam yang dingin membuatku harus berkali-kali ke kamar mandi. Setiap lewat depan kamar Marni, samar-samar aku mencium aroma bunga bercampur dengan aroma nyir darah. Aku sampai harus menutup hidung karena tak tahan dengan aroma aneh seperti itu. Selesai buang hajat, aku keluar dan berniat untuk masuk ke kamar. Namun aku urung melakukannya karena mendengar suara gaduh di halaman belakang rumah. Aku yang penasaran akhirnya mengintip dan membuka pintu belakang sedikit demi sedikit. Ternyata di belakang rumah ada 3 anak sedang berjongkok di dekat tembok pembatas. Entah mereka sedang apa, tapi terlihat seperti sedang bermain. Tapi bukankah ini tengah malam? Lalu kenapa bisa ada anak-anak di halaman belakang rumahku? Aku pun memutuskan untuk keluar rumah dan menegur anak-anak tersebut. Hari sudah semakin larut. Mereka seharusnya ada di rumah dan tidur. Heran, apakah orang tua mereka tidak mencari? "Hei, anak-anak!" teriakku dengan pelan. Ketiga anak itu diam, lalu berdiri dengan bersamaan. Mendadak aku ingat dengan kejadian saat di lapangan, saat aku melihat Nanang dan Angelin dalam wujud seram. Seketika kakiku jadi bergetar dan lemas. Ketiga anak itu menoleh ke arahku. Tubuhku semakin beku. Ketiga anak itu tak memiliki bola mata dan keluar darah dari lubang di matanya itu. Mereka sama-sama diam, lalu menggerakkan bibirnya bersamaan. "Tolong kami." Mereka bergerak mendekat. Dengan langkah bergetar aku mundur. "Tolong kami, tolong kami, tolong kami." Mereka terus berucap hal yang sama. Tolong apa? Apakah ketiga anak hilang itu kini sudah meninggal dan 3 anak seram itu adalah arwahnya? "Tolong kami, tolong kami," diteriakan terakhir. Mereka mendadak jadi abu lalu hilang tersapu oleh angin. "Melda." Sebuah tepukan di bahu membuatku tersadar. Aku menoleh dan mendapati suamiku berdiri di belakangku dengan tatapan aneh. Seketika tubuhku lemas dan hampir jatuh. Beruntung Mas Irwan cepat menangkap tubuh ini sehingga tidak jatuh ke tanah. "Kamu kenapa, Mel?" tanya Mas Irwan sembari menepuk pipiku pelan. Aku mencoba untuk tetap terjaga, namun rasa pusing di kepala membuatku tak tahan lagi. Aku pun kembali pingsan. Aroma kayu putih yang menyengat membuatku perlahan membuka mata. Di sebelahku, Mas Irwan sibuk mengoleskan kayu putih ke tubuhku. Di ujung ranjang, ibu mertua sibuk menggosok telapak kakiku. Mereka berdua belum menyadari jika aku sudah siuman. "Apa tidak sebaiknya kita bawa Melda ke rumah sakit? Akhir-akhir ini istrimu sering banget pingsan." "Jangan, Bu. Aku takut gak bisa menjaganya kalau di rumah sakit." "Di rumah sakit kan ada suster. Atau nanti biar ibu aja yang jaga Melda. Kamu jaga Intan." Aku mendengar helaan nafas panjang suamiku. Apakah Intan sedang sakit sehingga harus dijaga? Pelaku penculikan anak-anak apakah belum diketahui siapa, Wan? "Belum, Bu. Polisi masih mencari tahu. Maka dari itu, kita harus menjaga Intan. Karena anak-anak yang hilang itu menghilang saat tengah terlelap." Mereka lalu diam. Aku menggerakkan tangan. Mas Irwan dan ibu mertua menatap ke arahku. Kamu sudah sadar, sayang?" Mas Irwan menggenggam tanganku. "Syukurlah akhirnya kamu sadar juga, Mel." Ibu mertua menimpali. "Memangnya aku kenapa, Mas?" "Bu," tanyaku sembari berusaha duduk. Mas Irwan membantuku untuk duduk lalu meletakkan bantal di punggungku. "Harusnya kami yang tanya, kamu kenapa bisa pingsan di halaman belakang rumah?" saut ibu mertua. Aku teringat kembali dengan 3 anak yang berwujud seram itu. Aku lihat hantu, Mas." "Bu." "Hantu?" ucap Mas Irwan dan ibunya bersamaan. "Iya,
Hantu anak kecil yang mirip dengan ketiga anak yang hilang. Ibu dan Mas Irwan saling pandang. Lalu tiba-tiba Mas Irwan keluar dari kamar dengan tergesa. Mas Irwan, kenapa, Bu? Ibu mertua ikut bangkit. Kamu tunggu di sini ya. Ibu nyusul Irwan dulu. Tanpa menjawab pertanyaanku, ibu ikut keluar kamar dengan tergesa. Aku bangkit perlahan dan dengan tertatih ikut keluar kamar. Intan? Intan! Teriak Mas Irwan. Intan, di mana kamu, Nak? Ibu mertua ikut teriak. Mereka mencari Intan di ruang tamu dan dapur, lalu di kamar ibu mertua, dan terakhir di kamar Marni. Loh, kemana Marni? Ibu mertua semakin panik. Mas Irwan ikut melongo ke kamar Marni. Mas Irwan lalu keluar ke halaman belakang, lalu masuk lagi dan bergegas ke pintu depan. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian panik? Lalu di mana Intan? Teriakku. Tangan Mas Irwan yang hendak membuka pintu terhenti. Dia memandangku sejenak, lalu beralih memandang ibu mertua. Katakan saja, Wan, Melda berhak tahu juga. Tapi Bu, aku menatap mereka yang masih saling pandang. Mas Irwan kembali menatapku. Dia sepertinya kebingungan. Intan hilang, Mel, jawab Mas Irwan lirih. Hilang? Bagaimana bisa? Tadi saat kamu pingsan, aku membawamu ke kamar. Intan terbangun, dan ibu membawa Intan ke kamarnya supaya tidak takut karena melihatmu pingsan. Lalu kami berusaha menyadarkanmu dan meninggalkan Intan bersama Marni. Apa jangan-jangan selama ini Marni pelakunya? Celetukku. Lalu tiba-tiba dunia kembali gelap. Aku berteriak memanggil nama Intan. Tingginya semak belukar membuat aku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Dengan susah payah, aku menyibak semak dan kembali berjalan. Entah sudah berapa lama aku di sini. Gelap dan sepi. Hanya ada suara jangkrik dan ngengat yang saling bersahutan. Intan? Intan? Aku terdiam. Jika diperhatikan, ini adalah hutan yang berada jauh di belakang rumahku. Aku pernah sekali kemari ketika mencari Cici, kucing kesayanganku dulu saat aku masih remaja. Lalu, kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Ibu, ibu, ibu. Suara Intan menggema di setiap sudut. Aku menengok ke segala arah, mencari sosok putri kecilku. Tiba-tiba aku teringat saat pertama kali Intan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Oke, kita flashback on dulu. Suara tangis bayi menggema di ruangan tempatku dirawat setelah melahirkan. Aku terpaksa melahirkan secara sesar karena bayi dalam perutku mulai minim pergerakan. Dokter yang khawatir memintaku untuk segera melakukan operasi di usia kandungan yang masih 8 bulan. Sakitnya perut yang dibelah mendadak hilang saat suara tangis bayi terdengar. Bayi mungil itu terlihat lebih kecil dari ukuran bayi normal. Namun aku tetap bahagia karena melahirkan putriku dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Ibu mertua membawa bayi itu kepadaku. Sejenak aku terdiam saat melihat bayi yang sepertinya sudah bertambah ukuran. Melda, ini susuin dulu bayimu. Dia nangis terus. Ibu mertua menyerahkan bayi tersebut ke tanganku. Aku terdiam menatap bayi mungil tersebut. Entah kenapa aku merasa ada yang berbeda. Ayo sayang, kasihan itu bayimu. Dia pasti lapar. Mungkin hanya perasaanku saja. Tidak mungkin kan suami dan ibu mertuaku membawa bayi yang salah. Tapi aku menatap ibu mertua dan Mas Irwan bergantian. Tapi apa, Mel? Cepetan, ini nangis terus bayinya. Ibu mertua semakin mendesak. Aku malu, Bu, jawabku sembari melirik Mas Irwan. Ibu mertua ikut memandang putranya itu lalu tertawa. Ya ampun, Melda, Irwan kan suamimu, masa malu sih? Ibu mertua lalu mendorong Mas Irwan keluar kamar. Aku mau lihat, Bu, tolak Mas Irwan. Lihat-lihat. Kamu kan udah sering lihat, sana keluar. Atau anakmu kelaparan nanti. Ibu mertua terus mendorong tubuh Mas Irwan sampai keluar. Iya, Bu. Lalu setelah Mas Irwan keluar, baru aku mau menyusui putriku.
Oke, kita flashback up. Aku masih menyibak semak untuk mencari sumber suara Intan yang terus memanggilku. Semakin masuk, suasana semakin gelap. Tiba-tiba aku melihat ada sebuah gubuk di tengah hutan. Gubuk itu terlihat sangat rapuh. Aku hendak menghampiri gubuk itu. Namun tiba-tiba kakiku tak bisa bergerak. Aku pun melihat ke bawah. Dan terkejutnya aku saat melihat tangan-tangan kecil pucat memegangi kakiku. Aku hendak melepaskan tangan-tangan itu, tetapi tiba-tiba ada tangan lain yang memegangi kedua tanganku. Lepaskan! Lepaskan aku! Salah satu tangan yang memegangi kaki lepas. Kini tangan itu menutup mulutku hingga aku tak bisa berteriak. Aku menggelengkan kepala supaya tangan itu lepas. Namun tangan tersebut justru semakin kuat. Aku merasakan perih di kaki dan tanganku. Rupanya kuku-kuku dari tangan seram itu menancap di kulit sehingga menimbulkan luka. Aku semakin mencoba berontak, namun lagi-lagi sepasang tangan menutup mataku. Kini aku tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, dan tak bisa melihat. Rasa perih dan sakit terasa di sekujur tubuhku. Dalam kegelapan itu, aku melihat sosok Sum yang pernah hadir dalam mimpi. Sosok yang dibully dan diperkosa oleh kawan-kawannya, lalu tubuhnya dibuang ke sungai. Aku melihat Sum berjongkok dan dikelilingi oleh para pembulinya. 2 remaja laki-laki dan 2 remaja perempuan. Tiba-tiba saja sosok pembuli itu berubah menjadi 2 pria dewasa dan 2 wanita dewasa. Mereka masih tertawa, menertawakan Sum yang duduk di tanah. Keempat pembuli itu tiba-tiba berteriak histeris, seraya memegangi kepala. Mereka meraung dan meratap di depan Sum yang kini berubah jadi wanita dewasa. Sum perlahan bangun dengan posisi badan membelakangiku. Sementara keempat orang itu jatuh ke tanah dengan kondisi mengenaskan. Kepala dan tubuh mereka semua terpisah. Darah memercik ke segala arah, termasuk ke tubuh Sum. Perlahan Sum membalik tubuhnya ke arahku seraya tersenyum. Tidak. Itu bukan Sum. Tapi Marni. Angin mendadak tertiup sangat kencang, membuat daun kering yang bercampur dengan debu berterbangan. Lalu hanya gelap yang kulihat. Aduh, sayang, akhirnya kamu sadar juga. Mas Irwan memelukku dengan erat. Intan mana, Mas? Apa dia sudah ketemu? Tanyaku sembari melepas pelukan Mas Irwan. Belum. Mas Irwan menggeleng lemah. Aku memindah sekitar dan tak mendapati ibu mertua. Ibu kemana, Mas? Apa dia lapor ke polisi? Ibu ke rumah Bu Hesti, sayang. Ngapain? Dahiku berkerut. Tadi warga menemukan Bu Hesti tewas di teras rumahnya. Sepertinya dia dirampok. Ibu kesana untuk melayat. Mata Mas Irwan memejam erat. Apa? Bu Hesti tewas dengan mengenaskan, Mas? Mas Irwan semakin memejam. Tangannya gemetaran. Kulihat dahinya juga berkeringat. Iya. Kepala dan tubuhnya. Mas Irwan tak sanggup menjawab. Terpisah, sahutku. Mas Irwan langsung menatapku dengan tatapan tak percaya. Bagaimana kau bisa tahu? Aku melihatnya di mimpi. 4 orang. 4? Bu Hesti, Bu Siska, Pak Indra, dan Mas Irwan tiba-tiba bangkit dari ranjang. Dia begitu ketakutan. Enggak mungkin. Mas Irwan berlari keluar kamar, sementara aku termenung memikirkan sesuatu. Dalam mimpiku ada 4 orang yang tewas dan mereka adalah pelaku pembulian. Mereka awalnya sama-sama kehilangan anak. Jika sekarang Intan juga hilang, apakah itu artinya Mas Irwan adalah salah satu dari pelaku pembulian tersebut? Dan itu berarti dia jugalah yang sudah menodai dan membuang jasad gadis malang itu ke sungai. Aku bangkit dari ranjang dan bergegas keluar untuk mencari Mas Irwan. Namun aku tak menemukan pria itu dimanapun. Aku keluar rumah dan melihat ibu mertua masuk ke halaman rumah. Melda, kamu ngapain jadi ngakilin di situ?
Ada apa? Mas Irwan mana, Bu? Aku harus bicara dengannya. Nada bicaraku meninggi. Ibu mertuaku terkejut mendengar suaraku yang sepertinya membentak. Dia lalu meraih lengan dan memaksaku masuk rumah. Lepas, Bu, aku harus mencari Mas Irwan. Dia harus menjelaskan semuanya padaku. Pelankan suaramu, Melda, desis ibu. Menjelaskan apa? Apa yang sudah Irwan perbuat? Mas Irwan, Dia sudah memerkosa dan membunuh seorang gadis tak berdosa. Plak. Sebuah tamparan keras mendarah di pipiku. Seketika rasa panas menjalar membuatku meringis kesakitan. Jaga bicaramu, Melda. Atas dasar apa kamu menuduh anakku berbuat hal sekeji seperti itu? Aku melihatnya di mimpi, Bu. Mimpi? Ibu mertua tersenyum miring. Jadi kau menuduh anakku hanya karena mimpi? Mimpi itu seperti nyata, Bu. Aku melihatnya dengan jelas. Sepertinya kamu sudah gila, Melda. Gila! Ibu mertua lalu beranjak masuk ke kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Brak! Aku tak peduli dengan ibu mertua yang masuk ke kamarnya. Aku memilih keluar rumah dan mencari Mas Irwan. Namun sampai tengah hari, sosok pria yang mengisi hatiku itu tak kunjung terlihat. Hingga saat aku hendak masuk ke kamar, tiba-tiba Mas Irwan masuk ke rumah dengan tubuh yang lemas. Dari mana saja kamu, Mas? Sentakku. Pria itu hanya diam sembari meraih air dalam kulkas dan meminumnya sampai tandas. Mas, jawab, kamu dari mana? Aku cari Intan. Intan? Terus di mana dia sekarang? Belum ketemu. Dia menggeleng pelan. Intan gak akan pernah ketemu, Mas. Dan itu semua karena kamu. Mas Irwan menatapku sengit. Apa katamu? Gara-gara aku? Iya. Semua gara-gara kamu dan teman-teman kamu itu. Semua ini terjadi karena dosa masa lalu kalian. Teriakku. Dosa masa lalu? Ulangnya. Dosa masa lalu apa maksudmu? Aku mendekati Mas Irwan. Kau, Pak Indra, Hesti, dan Sinta pernah membuli seorang anak, bukan? Lalu kau dan Mas Indra melecehkannya dan membuang tubuhnya ke sungai. Dahi Mas Irwan berkerut. Aku, Pak Indra, Bu Hesti dan Bu Sinta. Ya, Melda. Kamu jangan ngelantur. Mana mungkin aku bersama Pak Indra, Bu Hesti dan Bu Sinta, sementara aku dan mereka itu beda usia. Dada Mas Irwan naik turun. Lagi pula aku tidak pernah melakukan hal sekeji seperti itu, Melda. Mas Irwan masuk ke kamar dan meninggalkanku sendirian. Aku baru ingat ya, jika Mas Irwan dan 3 orang itu terpaut usia 5 tahun lebih muda suamiku. Teriakku frustasi. Aku berlalu ke ruang tamu dan meletakkan bobot tubuhku ke sofa. Kalau bukan Mas Indra, orang keempat itu lalu siapa? Dan kenapa dia juga menculik Intan? Mendadak aku ingat wajah Sum di mimpiku itu berubah jadi Marni. Iya, Marni. Sudah pasti jadi dalang dari semuanya ini. Dia pasti sudah salah mengira jika suamiku itu ikut dalam perbuatan keji itu. Aku segera bangkit dan masuk ke kamar Marni. Aku mengacak kamar itu untuk mencari KTP yang pernah dia tunjukkan padaku. Di KTP itu pasti ada alamatnya. Setidaknya aku tahu rumahnya di desa. Siapa tahu dia membawa Intan ke sana. Tujuan pertamaku adalah lemari pakaian. Dia pasti meletakkan tasnya di sana. Namun saat aku membuka lemari, ternyata hanya ada pakaian saja. Tak ada apapun lagi di lemari itu. Aku lalu membuka menyingkirkan bantal guling dan selimut dari ranjang. Lalu aku membuka spray. Kosong. Tak ada apapun di sana. Harus kemana lagi aku mencari? Dengan langkah gontai aku keluar dari kamar Marni. Namun sebelum keluar, sudut mataku melihat sebuah plastik hitam yang terselip di belakang lemari. Aku pun mendekat dan meraih plastik hitam itu. Dapat. Sebuah dompet hadiah dari toko emas itu kubuka secara perlahan. Pecahan uang 2000 dan receh 500-an terlihat. Lalu terlihatlah apa yang sedang kucari, yaitu KTP. Aku memindai KTP tersebut dan menemukan jika Marni tinggal di sebuah desa terpencil di Pati. Bergegas aku memasukkan KTP itu ke kantong dan masuk ke kamarku sendiri.
Dengan terburu-buru, aku memasukkan pakaian ke dalam tas ransel. Tak lupa dompet berisi ATM, beberapa lembar uang, dan obat-obatan. "Kamu mau kemana, Mel?" tanya Mas Irwan sembari bangkit dan duduk di tepi ranjang. "Mencari Intan." "Kamu mau cari Intan kemana?" Dia meraih tanganku. "Lagi pula aku sudah lapor ke polisi." Aku menarik paksa tanganku dalam genggamannya. "Kalau nunggu polisi, aku yakin Intan sudah jadi mayat." Dengan tergesa aku memakai ransel dan bergegas keluar. Karena kurang hati-hati, aku hampir menabrak ibu mertua yang tiba-tiba keluar dari kamarnya. "Loh, kamu mau kemana, Mel? Kok bawa-bawa ransel segala?" "Aku mau cari Intan, Bu." "Cari Intan kemana?" Ibu mertua meraih lenganku. "Lebih baik kita tunggu kabar dari polisi. Irwan sudah melaporkan kehilangan Intan di kantor polisi." "Tapi sampai kapan kita menunggu, Bu? Ibu lihat Pak Indra, Bu Hesti, Bu Sinta. Apakah anak mereka ketemu? Tidak kan?" "Tapi kamu mau cari kemana, Mel? Kita gak tahu Intan itu dibawa kemana sama penculik itu." "Aku yakin kalau penculik itu Marni. Sekarang, aku akan ke desa tempat dia berasal, Bu." Ibu mertua melotot. Begitu pula Mas Irwan. Dia langsung menghampiriku yang masih berdiri di dekat pintu kamar. "Kamu mau ke desanya Marni?" tanyanya. "Iya, Mas. Pasti Intan dibawa kabur ke sana. Kalau begitu aku ikut." Mas Irwan hendak masuk ke kamar, namun aku meraih tangannya lebih dulu. "Sebaiknya Mas Irwan di sini saja nemenin Ibu. Sekalian jaga-jaga siapa tahu Intan ditemukan oleh polisi dan dibawa kemari." Mas Irwan menatapku, lalu dia menggenggam kedua tanganku. "Berhati-hatilah dan bawa Intan pulang." "Pasti, Mas." Ibu mertua mengusap lenganku. Dari sorot matanya, aku bisa melihat kesedihan di sana. "Kamu jaga diri baik-baik juga. Hati-hati. Semoga saja Intan cepat ketemu." "Iya, Bu." Sejenak kami saling berpelukan. Lalu aku segera keluar rumah dan menaiki sepeda motorku. Dalam perjalanan, motor tiba-tiba saja mati. Karena tak mengerti dengan apa yang terjadi pada motorku, aku pun mendorongnya sampai ke bengkel. "Kira-kira kenapa ya, Pak?" tanyaku pada seorang montir yang usianya jauh di atasku. "Saya juga gak tahu, Mbak." Montir tersebut menggaruk kepalanya. "Semua dalam kondisi normal, tapi kok gak bisa nyala ya?" Montir bernama Rudi itu berkali-kali melihat motorku yang ada di depannya. Sesekali dia menggeleng saat mengecek satu persatu mesin. "Terus gimana ya, Pak? Saya harus pergi nih." "Emang Mbak mau kemana?" "Saya harus keluar kota, Pak. Dan kalau bisa sebelum maghrib sampai di sana." Pak Rudi garuk-garuk kepala lagi. Lalu dia tersenyum sungkan. "Gimana kalau Mbak naik kereta saja? Motornya biar di sini. Nanti kalau Mbak pulang lagi silakan diambil." Aku terdiam dan melirik Pak Rudi. Dari raut wajah dan tutur katanya sih sepertinya Pak Rudi orang yang baik. Lagi pula aku harus segera sampai di desa Marni sebelum maghrib. "Ya sudahlah, Pak, saya titip motornya di sini ya. Saya harus segera pergi." Aku beranjak keluar dari bengkel. Setelah berpamitan pada Pak Rudi, aku segera menaiki angkot yang menuju ke stasiun. Semoga saja sesampainya di desa Marni aku bisa menemukan Intan. Stasiun nampak lenggang. Hanya ada beberapa penumpang yang tengah menunggu sembari bermain ponsel. Sedikit aneh, karena seperti hari biasanya yang selalu ramai, entah itu pagi, siang ataupun sore. Saat tengah asyik melihat sekitar, mataku tertuju pada seorang anak perempuan di seberang rel. Anak perempuan itu sedang bermain boneka. Sesekali dia mengusap keringat yang ada di dahinya. Tunggu. Sepertinya itu bukan keringat. Aku menyipitkan mata untuk memperjelas apa yang sedang kulihat. Namun tiba-tiba saja suara klakson kereta terdengar nyaring. Aku menoleh ke kiri. Arah suara klakson itu berasal. Sebuah kereta melaju kencang. Aku melihat kembali ke arah anak perempuan itu. Bukannya minggir, anak itu justru berdiri di rel yang akan dilewati kereta tersebut. "Hei, minggir!" Aku berdiri dan mengibaskan tangan, memberi tanda pada anak itu untuk segera menghindar.
Kereta sudah semakin dekat, tetapi sepertinya anak itu tak mendengarkan aku. Dia justru menunduk lalu berjongkok meraih sesuatu. "Hei, pergi dari sana! Ada kereta!" teriakku lagi. Heran, kenapa beberapa orang yang bersama denganku menunggu kereta seolah tak peduli. Mereka semua sibuk dengan ponselnya masing-masing. Kereta sudah hampir dekat. Jika tak diselamatkan, anak itu sudah pasti tewas. Aku segera berlari menyeberangi rel untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba ada yang menarikku ke belakang hingga aku jatuh terjerembab. Tetapi tepat setelah aku jatuh, kereta lewat lalu berhenti di depan sana. "Mbak udah gila ya? Kalau mau bunuh diri, jangan di sini!" teriak seseorang. Aku menoleh seorang perempuan berkacak pinggang sambil melotot ke arahku. Mendadak aku ingat dengan anak perempuan tadi. Anak tadi? Gimana dengan anak tadi? Aku segera bangkit dan berlari ke tempat anak perempuan tadi berjongkok. Tak terlihat ada darah ataupun cacaran tubuh. Perempuan yang tadi memelototiku mengekor di belakang. Kamu cari siapa?" "Anak perempuan." "Kemana anak perempuan yang membawa boneka tadi? Apakah dia selamat? Dia baik-baik saja bukan?" "Anak perempuan yang mana? Dari tadi aku sama sekali tak melihat anak perempuan." "Jangan bohong. Jelas-jelas aku tadi melihatnya di sini." "Sepertinya kau memang gila deh, Mbak." Perempuan galak itu berbalik lalu melangkah pergi. Aku masih bingung dengan anak perempuan yang tadi aku lihat. Saat tengah dalam kebingungan, lagi-lagi aku melihat anak perempuan tadi. Kini dia berdiri di antara kerumunan orang. Aneh, bukankah tadi sepi? Perempuan galak itu masih berjalan menyeberangi rel. Tiba-tiba saja kereta datang dan menyambar tubuh perempuan galak itu. Seketika darah memercik ke segala arah. Orang-orang berteriak ketakutan, dan aku hanya bisa mematung. Aku kembali menatap anak perempuan misterius tersebut. Dia tersenyum, lalu berbalik badan dan menghilang. Dengan kaki gemetar aku mendarat ke lokasi perempuan galak yang tersambar kereta tadi. Darah menggenang, potongan tangan tergeletak begitu saja di tanah. Beberapa meter kemudian, nampak tubuh yang menelungkup dengan posisi kaki yang patah. Kepalanya berputar 180 derajat. Aku segera kembali ke tempat duduk. Tubuhku gemetar hebat. Wanita itu menyelamatkan aku yang dikiranya hendak bunuh diri. Kini justru dia yang tewas dan disangka bunuh diri oleh orang-orang yang melihat. Sebuah kereta melambat dan berhenti tepat di depanku. Aku segera masuk ke dalam dan duduk sesuai dengan yang tertulis di karcis. Tubuhku masih gemetar. Gambaran potongan tubuh yang berceceran membuat degup jantungku tak beraturan. Entah kenapa aku merasa perjalananku ke desa Marni tak akan berjalan mulus. Namun itu justru semakin membuatku mantap untuk ke sana. Seorang laki-laki ikut duduk di sebelahku. Dia tersenyum sekilas lalu menyandarkan tubuh di kursi. Kereta perlahan melaju, lalu tak lama mulai melesat. Sesekali terlihat hamparan sawah menghiasi jendela. Langit di atas sana masih terlihat cerah. Aku menguap. Rasanya tiba-tiba saja mengantuk. Perlahan aku pun menutup mata. Aku terbangun saat matahari menyorot ke mata. Aku mengerjap, lalu segera bangkit saat mendengar suara klakson kereta. Bumi yang kududuki mendadak bergetar. Tut, tut. Aku menoleh ke belakang dan terkejut melihat kepala kereta yang begitu cepat tengah menuju ke arahku. Aku berguling keluar dari rel secepat yang aku bisa. Tepat saat aku berguling, kereta melintas. Ada apa ini? Kenapa aku seolah dikejar oleh kematian? Dan di mana aku sekarang? Bukankah tadi aku di dalam kereta? Aku segera bangkit. Sejenak menepuk-nepuk pantat dan paha yang terkena debu. Setelahnya aku memindah sekitar. Rel kereta ini, bukankah rel kereta di stasiun tadi? Mataku terbelalak saat melihat gadis kecil itu lagi. Gadis yang membawa boneka dan tengah bermain di tepi rel. Dia tersenyum senang sembari memainkan bonekanya. Lalu tiba-tiba dia menjatuhkan sesuatu, dan sesuatu itu menggelinding ke tengah rel. Gadis itu mengikuti sesuatu itu. Dia lalu berjongkok untuk meraihnya. Namun sayang, tiba-tiba ada kereta yang melintas. Gadis itu tertabrak. Suara benturan keras dan gemertak tulang yang patah membuat tubuhku mendadak kaku. Orang-orang yang mengerumuni lokasi kecelakaan itu, beberapa orang lainnya memunguti tubuh anak itu yang berceceran.
mual. Namun aku penasaran dengan sesuatu yang membuat anak itu turun ke tengah rel. Dengan langkah cepat aku menuju ke tempat terakhir bocah perempuan itu sebelum tersambar kereta. Sesuatu yang berkilau membuat mataku silau. Aku memungut benda tersebut, sebuah cincin dengan inisial huruf S. Lagi-lagi aku mendengar suara klakson kereta yang memekakan telinga. Dan saat aku mendongak, kereta dengan cepat menuju ke arahku. Mbak, bahuku terasa berguncang. Aku membuka mata dan melihat pria yang tadi duduk di sebelahku tengah mengguncang bahu. Mbak, gak apa-apa? Tanyanya dengan raut wajah pria itu terlihat panik. Beberapa penumpang lain memandangku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan. Mbak, lagi pria itu menepuk bahuku. Ya, kenapa? Pria asing itu meraih sebuah botol mineral dari dalam tas dan memberikannya pada aku. Minum dulu, Mbak. Aku menatap pria asing itu dengan penuh curiga. Jangan-jangan dia berniat buruk pada aku. Aku menatap pria itu dan botol dalam genggamannya bergantian. Dia lalu tersenyum. Tenang saja, Mbak. Ini air mineral masih segel. Saya bukan orang jahat. Dengan ragu-ragu aku menerima air mineral tersebut dan meminumnya sampai habis setengah. Aku mengusap bibir dengan lengan kaos yang kukenakan. Mbak habis mimpi buruk ya? Aku mengangguk. Hati-hati, Mbak. Biasanya mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi kadang mimpi itu sebuah isyarat loh. Aku menatap pria asing itu. Wajahnya terlihat asing, tetapi aku sama sekali tak mengenalnya. Siapa dia? Aku berdiri di depan rumah yang cukup sederhana. Dindingnya masih dari papan. Halamannya luas dengan sebuah pohon mangga yang mulai berbuah. Antara satu rumah dengan satu rumah lainnya dibatasi oleh rimbunya pohon pisang. Aku menatap KTP milik Marni yang ada di tanganku, lalu menatap nomor rumah yang terpasang di atas pintu. Sama. Aku segera melangkah masuk ke halaman rumah. Sayup-sayup mulai terdengar suara azan maghrib dari kejauhan. Telingaku menangkap suara gemericik air yang berasal dari belakang rumah. Permisi. Assalamualaikum, ucapku sembari mengetuk pintu. Cukup lama sampai suara gemericik air itu menghilang dan berganti dengan sautan suara parau seorang perempuan. Waalaikumsalam. Perlahan pintu terbuka. Sosok perempuan yang cukup tua berdiri di ambang pintu. Dia memindaiku dari atas sampai ke bawah dan menyipitkan mata. Siapa ya? Perkenalkan, saya Melda. Aku mengulurkan tangan. Perempuan tua itu perlahan mengulurkan tangannya, tetapi dia hanya diam, tak menyebutkan nama. Cari siapa? Aku bermaksud menunjukkan KTP Marni. Namun seorang pria muncul dari balik tubuh perempuan tua itu. Maaf, sebaiknya Mbak masuk aja dulu. Maghrib-maghrib Pak Mali ada di luar rumah, ujarnya seraya memakai paci. Iya, silakan masuk dulu. Mereka mempersilahkan aku masuk. Rumah sederhana yang masih berlantai tanah itu diterangi oleh cahaya lampu kuning berdaya kecil. Pria itu kemudian pamit ke surau, dan aku duduk di kursi kayu yang ada di dalam rumah tersebut. Maaf, saya mau sholat dulu. Perempuan tua itu berpamitan. Apa anak juga mau sholat juga? Aku tersenyum canggung. Tapi saya tidak membawamu kena. Perempuan tua itu meraih lenganku dan menuntunku ke sumur yang ada di belakang rumah. Dia memintaku untuk berwudu. Lalu setelahnya dia membawaku masuk ke sebuah kamar tanpa pintu. Di dalam kamar itu hanya ada satu ranjang dan satu lemari kayu. Perempuan tua itu membuka lemari kayu dan meraih sebuah mukena dari dalamnya. Ini mukena anak saya, silakan dipakai. Dia menyerahkan mukena itu di tanganku. Apapun keadaannya dan dimanapun kita berada, jangan pernah lupakan sholat. Karena hanya dengan sholatlah kita bisa berlindung dari perbuatan yang tercela. Setitik air mata jatuh di pipi. Ya Allah, sudah berapa lamakah aku tidak sholat?
Kalaupun sholat, aku selalu terburu-buru dan tidak pernah khusyuk. Perempuan tua itu keluar dari kamar dan masuk ke kamar lain. Aku menatap mukena, lalu memakainya dan berusaha untuk sholat dengan khusyuk. Jadi, ada kepentingan apa Mbak Melda ke rumah kami? Pria yang tadi memperkenalkan diri sebagai Ilham itu membuka pembicaraan. Perempuan tua yang ternyata ibunda dari Marni itu keluar sembari membawa 3 gelas teh hangat di atas nampan. Lalu dia menyuguhkannya padaku dan duduk di sebelah Ilham. Saya kemari karena ingin mencari Marni. Ilham dan Bu Darsi saling pandang sebelum akhirnya bersama-sama memandangku. Kalau boleh tahu, kenapa Nak Melda mencari anak saya? Aku memandang perempuan tua itu dengan iba. Aku takut apa yang akan aku sampaikan nanti mengguncangnya. Mohon maaf. Sebenarnya saya kemarin mencari Marni dan juga anak saya Intan. Marni itu beberapa minggu ini bekerja di rumah saya. Dan kemarin tiba-tiba dia menghilang bersama dengan hilangnya anak saya. Bu Darsi nampak syok. Lalu Ilham menepuk-nepuk tangan Ibu Darsi dengan lembut. Mbak yakin kalau yang membawa anak bayi itu Marni? Saya sangat yakin, Mas. Anak saya hilang bersama dengan hilangnya Marni. Dan saya tahu alamat rumah ini juga dari KTP ini. Aku mengelurkan KTP tersebut dan diterima oleh Bu Darsi. Dia menatap foto dalam KTP tersebut lalu tiba-tiba menangis. Sudah Bu, sabar. Ilham merengkuh tubuh ibunya dan ia pun memeluknya. Marni, Marni. Aku tak tahu kenapa Bu Darsi menangis seperti itu. Tangisannya pun sungguh menyayat hati. Maaf Mbak, saya antar ibu ke kamarnya dulu. Aku mengangguk. Ilham lalu membawa ibunya masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, pria berkumis itu duduk lagi di depanku. Mohon maaf Mbak Melda, tapi Marni sudah lama tidak tinggal di sini lagi. Lalu dia tinggal di mana? Bisa tolong antarkan saya ke sana sekarang. Saya harus mencari anak saya, Mas. Ilham menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Ini sudah malam. Sebaiknya Mbak Melda istirahat saja dulu. Pasti Mbak Melda capek setelah perjalanan jauh. Apa tidak bisa Mas Ilham antar saya ke sana sekarang? Saya takut nanti Marni keburu kabur. Insya Allah Marni tidak akan kabur. Pria itu memasang sebuah kain merah di depan pintu kamar yang tanpa daun pintu itu. Lalu dia mempersilahkan aku untuk tidur dalam kamar tersebut. Istirahatlah. Besok saya antar ke tempat Marni. Sorot mata pria itu terlihat serius. Pasti dia tidak akan bohong. Baiklah. Tubuhku juga rasanya sudah pegal. Baiklah. Aku pun masuk ke kamar tersebut. Sejenak aku memindai di dalam kamar sederhana itu. Ranjang kayu sudah terlihat lapuk. Ketika aku meletakkan bokongku, suara deritnya membuat jantungku deg-degan. Semoga saja ranjang ini tak roboh saat aku tiduri. Perlahan aku mulai berbaring. Bayang-bayang senyum Intan membuat rasa rinduku semakin besar. Di mana sekarang kamu, Nak? Suara kokok ayam jantan bersautan dengan suara azan subuh dari surau yang tak jauh dari rumah ini. Aku bangkit dan berjalan keluar kamar. Sudah bangun, Nak? Tanya Bu Darsi ramah. Iya Bu. Kalau gitu mari ke sumur, kita wudhu dan segera sholat subuh. Bu Darsi berjalan pelan di depanku dan aku mengikuti langkahnya. Bu Darsi lebih dulu berwudhu, sementara aku menunggu di luar sumur sembari melihat-lihat hamparan kebun kosong di belakang sumur. Kebun yang mayoritas berisi pohon pisang dan semak belukar itu nampak seram. Tiba-tiba saja mataku menangkap adanya pergerakan dari salah satu pohon pisang yang membuat aneh. Sepertinya hanya pohon itu satu yang bergerak.
Daunnya naik turun padahal sama sekali tidak ada angin. Aku menyipitkan mata saat samar-samar sebuah asap terlihat. Aku terkejut. Sosok perempuan dengan daster lusuh dan berambut panjang acak-acakan tengah memperhatikan aku. Nah, aku tersentak saat tangan dingin Bu Darsi menyentuh bahuku. Iya Bu. Ibu sudah selesai wudhu. Sekarang giliran kamu. Oh, iya. Aku kembali menatap ke arah sosok kuntilanak tersebut. Dia masih di sana. Sudah, abaikan saja. Kalau kau terus memperhatikannya, bisa-bisa dia kesini nanti. Aku menatap Bu Darsi tak percaya. Bu Darsi melihatnya juga. Perempuan tua itu hanya mengangguk, lalu memintaku untuk segera berwudu. Dia menungguiku sampai selesai dan kami masuk ke rumah bersama-sama. Matahari perlahan merangkak naik. Sinarnya yang hangat menyebar ke seluruh alam. Aku mengikuti langkah Mas Ilham yang katanya akan membawaku ke rumah Marni. Dengan sangat hati-hati aku melangkahkan kaki. Jalanan di desa ini masih berupa tanah dengan bebatuan kecil. Mas Ilham terus berjalan. Sesekali kami berpapasan dengan beberapa warga desa lain. Mereka menyapa dengan ramah. Senyumannya mengembang seraya mengangguk sopan. Aku pun membalasnya dengan melakukan hal yang sama. 10 menit berjalan, aku dan Mas Ilham mulai berjalan di jalanan yang sepi. Rumah satu dengan lainnya berjaraklah sangat jauh. Mas Ilham terus saja berjalan, seolah tujuan kami masih belum terlihat. Maaf Mas Ilham, apakah masih jauh rumah Marni? Tanya aku penasaran. Sesekali aku hampir terjatuh karena tergelincir kerikil. Sudah dekat, tinggal masuk gang di depan sana, tunjuknya. Aku melihat ke arah gang yang dia tunjuk. Aneh. Gang tersebut nampak suram dan hening. Aku tidak yakin kalau di gang itu ada penghuninya. Langkah kakiku berhenti saat tepat berada di depan gang. Hawa dingin, aroma tanah dan aroma dedaunan kering yang terinjak bercampur jadi satu. Mas Ilham yakin Mbak Marni tinggal di sini? Mas Ilham hanya mengangguk dan tersenyum. Ayo, kita masuk. Aku mengangguk dan kembali melangkah mengikuti Mas Ilham. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dek, ahli kubur. Lagi-lagi langkahku terhenti saat mendengar Mas Ilham mengucap salam. Lalu aku baru sadar jika di depan sana nisan-nisan berjajar rapi. Pria itu sepertinya tahu jika aku tertinggal. Dia berhenti berjalan lalu menoleh ke arahku yang jauh di belakangnya. Ayo, Mbak Melda. Tangannya mengayun isyarat agar aku mendekat. Aku hanya menggeleng. Mas Ilham kembali dan berdiri di depanku. Katanya mau menemui Marni. Iya, tapi kenapa malah ke kuburan? Marni tinggal di sini. Marni tinggal di kuburan. Mas Ilham lagi-lagi tersenyum, lalu memintaku untuk mengikutinya. Dengan sangat terpaksa, aku mengikuti lagi langkah Mas Ilham untuk semakin masuk dalam kuburan. Suasana hening tercipta di antara kami. Tak ada suara lain selain suara gemersak daun yang terinjak dan suara ngengat. Mas Ilham berjalan melewati makam demi makam. Lalu dia berhenti di sebuah makam yang nisanya sudah usang. Nah, Mbak Melda, ini dia Marni. Aku membelalak. Mas Ilham membersihkan makam Marni dari dedaunan dan bunga kering. Lalu dia berjongkok sembari berdoa. Aku pun ikut berjongkok dan mengikuti doa Mas Ilham. Selesai mendoakan Marni, Mas Ilham menaburkan bunga yang sudah dia bawa sejak dari rumah. Awalnya aku kira dia hanya akan mampir ke makam untuk mendoakan kerabatnya lalu ke rumah Marni. Ternyata disinilah sekarang rumah Marni. Marni meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit. Entahlah, aku benar-benar tak bisa berpikir jernih. Jika Marni meninggal 2 tahun yang lalu, terus siapa Marni yang ada di rumahku? Enggak mungkin. Marni bekerja di rumahku hampir sebulan ini kok. Dan dia nyata bisa ku pegang. Dia bukan hantu, sangkalku. Mungkin saja ada orang lain yang memanfaatkan identitas Marni. Tunggu,
Tapi KTP yang aku berikan benar KTP Marni kan? Dan di sana juga ada foto Marni dan wajah Marni mirip dengan yang ada di KTP. Jadi mungkinkah sebenarnya Marni belum meninggal? Itu tidak mungkin. Kali ini Mas Ilham yang menyangkal. Aku sendiri yang memastikan jika Marni itu sudah meninggal. Aku juga yang memasukkannya ke liang lahat. Kami lalu sama-sama diam, tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Dengan langkah lunglai, kami kembali ke rumah Bu Darsi. Perempuan tua itu menyambutku dengan senyum mengembang. Bagaimana nak? Sudah bertemu dengan Marni? Aku tersenyum kecut. Bagaimana aku bisa bertemu Marni jika dia saja terkubur di dalam tanah? Sepertinya saya pamit pulang saja. Mungkin biar polisi yang mencari Intan. Makan dulu sebelum pulang. Bu Darsi mengusap lenganku dengan lembut. Aku mengangguk lemah. Usahaku untuk mencari Intan hanya sia-sia. Aku tak mendapatkan apa-apa. Padahal aku sudah jauh-jauh ke sini. Bu Darsi kembali ke belakang. Sementara Mas Ilham duduk di teras sembari menghisap rokok. Aku masuk ke kamar dan berkemas, memasukkan pakaian kotor ke dalam tas. Sejenak aku menghela nafas panjang dan merebahkan tubuh ke ranjang. Tak terasa air mata kembali jatuh di pipi. Intan, ibu kangen. Namelda, makan dulu nak. Bu Darsi memanggilku. Dari suaranya sepertinya dia ada di dapur. Aku segera bangkit. Sudut mataku melihat mukena yang sempat aku pakai. Aku meraih mukena tersebut, melipatnya dan memasukkannya kembali ke lemari. Saat hendak menutup lemari, aku melihat sesuatu yang menyembul dari balik pakaian. Karena penasaran aku meraih sesuatu dan menariknya. Sebuah foto pernikahan usang seorang pria dan wanita yang terlihat bahagia. Di samping mempelai perempuan ada perempuan lain yang ikut berbahagia. Tiba-tiba saja Mas Ilham menarik foto usang tersebut dari tanganku. Dia tersenyum. Ini foto pernikahan Marni. Mas Ilham mengusap lembaran foto itu dengan lembut. Saat aku merindukan Marni, aku menatap foto ini sembari mengingat kembali kebersamaan kita sebagai saudara. Kepalaku mendadak pusing. Kelebatan peristiwa saat Marni menjadi korban pelecehan membuatku bingung. Tunggu dulu. Maaf sebelumnya. Apakah Marni dulu pernah menjadi korban pelecehan? Apa maksud Mbak Melda? Aku duduk di tepi ranjang, lalu menceritakan semua kejadian di rumahku semenjak hadirnya Marni. Dari mulai anak-anak yang menghilang dan mimpi-mimpi aneh itu. Aku ingat Marni pernah pulang dengan tubuh basah kuyup. Dan setelah itu dia jadi gadis yang tertutup. Berarti saat dibuang ke sungai itu dia selamat. Lalu Wino? Dia menghilang. Wajah Mas Ilham berubah sendu. Aku berusaha mencerna apa yang tengah aku alami. Semuanya nampak rumit. Mas Ilham berpamitan keluar dari kamar dan menyuruhku untuk segera makan. Tak enak hati, aku keluar dari dalam kamar ke dapur. Bu Darsi masih sibuk menggoreng ikan. Aku bermaksud untuk membantu dengan membawakan piring ke meja makan. Namelda, duduk saja biar ibu yang siapin. Gak apa-apa bu, rasanya aneh saja kalau Melda cuma diam. Bu Darsi tersenyum seraya menggeleng. Aku membantu menata piring dan gelas di meja makan. Meja yang hanya berbentuk kotak dan memiliki ukuran yang tak begitu besar. Bu Darsi meletakkan ikan goreng, sambal terasi, dan sayur lodeh ke meja. Tak lama Mas Ilham datang dan duduk di meja makan. Disusul dengan Bu Darsi lalu aku. Mari dicicipi masakan desa ini. Mas Ilham memberi silakan. Iya, makan yang banyak ya nak Melda. Aku mengangguk. Aroma sayur lodeh buatan Bu Darsi benar-benar menggoda.
Aku harus makan supaya otakku bisa bekerja untuk memecahkan masalah ini. Aku meraih pena dan kertas yang aku bawa dari rumah, lalu menuliskan setiap runtutan kejadian semenjak Marni datang ke rumah, termasuk dengan mimpi yang aku alami. Aku tak ingin ada satu detail pun tertinggal, supaya aku bisa segera menemukan Intan. Pertama, aku menulis nama Marni. Dia datang ke rumah, lalu sejak itu ada anak-anak menghilang. Dan ketiga, anak yang hilang itu ternyata adalah anak dari orang yang pernah membuli Sum dalam mimpiku. Marni juga menyimpan ubo rampe di kolong ranjang. Saat aku di kamar Marni, ada sosok menyeramkan yang hendak masuk ke kamar, tapi tidak bisa. Mungkin ubo rampe tersebut bermaksud untuk mengusir hantu itu. Lalu aku menuliskan Wino, adik Sum, yang diikat, dipukul, dan dibuang ke sungai. Sampai saat ini menghilang entah kemana. Tunggu. Jika Sum dan Marni adalah orang yang sama, lalu siapa hantu perempuan yang seolah terus menerorku? Dia tiba-tiba ganggu, datang dan mengganggu ketenanganku. Iya, hantu itu. Hantu yang menerorku juga sangat mirip dengan Marni. Semua sudah kutulis, tapi tak ada siapapun yang bisa aku gunakan untuk sebagai petunjuk mencari Intan. Kepalaku mulai berdenyut. Suara deru motor terdengar berhenti di luar rumah. Aku bangkit dan mengintip melalui sela jendela kamar. Rupanya masih Ilham. Bukankah adik Marni bernama Wino? Lalu siapa Mas Ilham? Apa hubungannya dengan dia dengan Marni? Mas Ilham melangkah masuk ke rumah. Aku beranjak keluar dari kamar. Mbak Melda mau ke stasiun sekarang. Saya antar ya, tawarnya. Gak usah mas, saya sendiri. Kemarin saya kesini sendiri kok. Gak apa-apa nak, daripada jalan kaki jauh. Angkot juga masih jarang di sini, ujar Bu Darsi. Aku diam sejenak. Baiklah, saya ambil tas dulu. Aku kembali ke kamar dan meraih tas yang tergeletak. Sepertinya aku akan menanyakan nanti saja saat di perjalanan. Aku berpamitan dengan Bu Darsi dan mengikuti langkah Mas Ilham ke motor. Lalu setelah Mas Ilham menyalakan motor, aku segera ke boncengan. Motor pun mulai melaju dan jalanan yang masih berupa tanah dan kerikil itu pun perlahan. Maaf mas, saya boleh tahu? Tanyaku saat motor sudah memasuki jalan raya. Mau tanya apa mbak? Jawab Mas Ilham dengan suara yang samar karena bersautan dengan suara motor lainnya. Sebenarnya apa hubungan Mas Ilham dengan Mbak Marni? Mas Ilham diam sejenak. Lalu dia sedikit menoleh dan menjawab, Saya adik sepupu Marni mbak. Saya sebenarnya anak dari adik Bu Darsi. Hanya saja kedua orang tua saya meninggal, sehingga Bu Darsi yang mengasuh saya menempati sampai saya dewasa seperti ini. Aku mengaku mengerti. Mbak sudah menemukan titik terang di mana anak Mbak berada? Tanyanya. Entahlah, saya tidak tahu. Semakin saya pikir, semuanya terasa semakin rumit. Boleh saya ikut berasumsi? Silakan mas. Marni kan sudah meninggal dunia. Yang di rumah Mbak Elda bukanlah Marni yang asli, dan hantu yang meneror Mbak Melda lah yang sesungguhnya Marni. Aku mengangguk. Benar juga ya mas. Mungkin ada yang memanfaatkan wajah Marni dan berpura-pura jadi Marni untuk balas dendam. Yang jadi pertanyaan itu, siapa wanita yang menyerupai Marni itu? Kami lalu saling diam. Tak lama, motor berhenti di stasiun. Aku pun segera turun dari boncengan motornya.
Kalau boleh tahu berapa usia Wino? Tanyaku sembari menyerahkan helm pada Mas Ilham. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.